Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan waktu bagi kita, menambahkan hari-hari kita dengan berkat-berkat sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini, kita naikkan pujian kita. Yesus. Yesusku, betapa mulia nama-Mu dan kasih setiamu, Tuhan, tak terukur hati. Yesusku, betapa besar kuasa-Mu mengatasi langit biru, membuat hati terharu. Terima sekarang sembah sujudku padamu dan puji hatiku dengan kasih setiamu. Terima sekarang rasa syukurku padamu dan biarkan hatiku selalu berharap padamu. Terima sekarang sembah sujudku padamu dan penuhi hatiku dengan kasih setiamu. Terima sekarang rasa syukurku padamu dan biarkan hatiku selalu berharap padamu. Dan biarkan hatiku selalu berharap padamu. Bapak Alvin akan buka kita di dalam doa. Terima kasih Pak Setiadi. Haleluya. Mari saudara-saudara kami kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk mengikuti kebaktian Zoom ini. Dengan kemurahan Tuhan, kami masih bisa mengikuti kebaktian walaupun dengan online. Tuhan yang memberkati kami. Mengucap syukur terima kasih Tuhan Yesus. Seberapa banyak jemaat AMS di sini. Kami ingin memuji-muji Engkau. Biarlah nama-Mu ditinggikan. Biarlah hati-Mu boleh disenangkan lewat pujian-pujian kami. Kami ingin bersungguh-sungguh memuji Engkau Bapa. Kami mau mulai ibadah ini. Tuhan memberkati. Dari awal, tengah, pada akhirnya hanya Roh Kudus yang beracara. Tutup buku semua peralatan dengan kuasa-Mu yang kudus Bapa. Sehingga internetnya juga boleh berjalan dengan lancar. Berkati hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas pada pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka semua. Bapa, kami mau mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Alvin.
Untuk doa pembukaannya, saudara, kalau kita boleh ada sampai saat ini, kita tetap percaya bahwa Tuhanlah yang membuat kita boleh ada. Tuhan menyertai kita sepanjang hidup kita. Kita naikkan pujian kita, Yesusku. Immanuel. Jalan tanpa tujuan, dulu hidup tanpa pegangan sampai Yesus mengakhiriku. Dulu ada dalam dunia, belum merasa sangat kecewa sampai Yesus menemaniku. Immanuel, Tuhan serta kita, Immanuel. Tuhan serta kita, Immanuel. Dia selalu bersama kita. Mengalirlah di dalam hatiku. Tuhan serta kita, Immanuel. Dia selalu bersama kita. Mengalirlah di dalam hatiku, mengalirlah dalam pikiranku, mengalirlah kasih abadi Immanuel. Mengalirlah kasih abadi Immanuel. Haleluya. Dan saudara, kita akan dengarkan kesaksian dari Pak Hendrik. Silakan Pak Hendrik. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersaksi melalui pujian. Dan pujian yang saya mau nyanyikan ini adalah hasil dari doa beston saya pagi. Saya bangun setiap pagi jam 3. Dan saya membaca Alkitab. Pada waktu saya membaca Alkitab ini, saya baca Mazmur 19. Mazmur 19 itu sangat puitis sekali. Dan saya tertarik dengan ayat 8 dan ayat 9. Saya ulang-ulang baca dan saya nyanyikan Mazmur 19 ayat 8 dan 9 itu. Karena saya ulang-ulang saya baca dan saya nyanyikan, akhirnya Tuhan berikan itu menjadi sebuah pujian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, dan yang kedua, saya bersyukur karena
sampai pada hari ini. Seperti saudara-saudara saksikan ya, bahwa kondisi tubuh saya terus semakin baik dan semakin baik. Saya tinggal berjuang dengan napas saya ini. Dan seringkali saya batuk gitu. Tapi saya percaya itu adalah cara iblis mau menghalangi saya untuk melayani Tuhan. Dan itu yang kami perangi. Kami suami istri, keluarga di rumah. Supaya penghalang-penghalang itu dihalaukan atau disingkirkan di dalam kehidupan kami dan khususnya saya. Dan inilah ujiannya, Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Kita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Membuat mata bercahaya. Membuat mata bercahaya. Bercahaya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Hendrik untuk kesaksian pujiannya. Dan saudara, sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan dan kita mau naikkan pujian kita. Ku berharap hanya padamu, Yesus.
Ku berharap hanya padamu Yesus, Engkau selalu menolongku. Tiada nama seindah nama Yesus, Engkau sangat berarti bagiku. Tiada nama seindah keselamatan, Kau tebusku selamanya. Tiada menteng sekuat dalam Yesus, ku rasa meninggalan. Curahkanlah hujan berkat-Mu Yesus, basahilah hatiku dengan firman firman-Mu. Segarkan hatiku Tuhan Yesus, agar ku dapat memuji-Mu. Curahkanlah hujan berkat-Mu Yesus, basahilah hatiku dengan kuasa firman-Mu. Segarkanlah hatiku Tuhan Yesus, agar ku dapat memuji, agar ku dapat memuji. Benar Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang dapat menyegarkan kami. Hanya Engkau Tuhan menjadi pengharapan kami. Tuhan, kami perlu firman-Mu tiap hari. Kami perlu kekuatan daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan bagi kami. Urapi dia Tuhan dengan kuasa darah. Urapi dia Tuhan, agar apa yang disampaikannya boleh menjadi kekuatan, menjadi pengharapan, menjadi penghiburan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Dan waktu pemberitaan firman saya serahkan kepada Bapak, pada Gembala Ibu Pendeta Helga Awandatu. Waktu kami persilakan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi semuanya, jemaat AMS yang dikasihi Tuhan. Ya, menjadi harapan dan doa saya semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, pada pagi hari ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan doa, dukungan moral maupun material ketika 2 minggu lalu Oma dari suami saya, ya, pendeta senior, pendeta pionir yang memulai GPDI di Bali, yaitu pendeta Emi Rudengan yang sudah dipanggil ke rumah Bapak, ya. Terima kasih buat perhatian saudara dan kasih saudara terhadap kami, ya. Semuanya sudah berjalan dengan baik, dengan lancar, dan nama Tuhan dipermuliakan, ya. Pada pagi hari ini kita kembali mau melihat dari firman Tuhan, masih dalam tema tanah liat di tangan penjunan. Tapi saya akan melihatnya dari sisi yang lain. Ya, jadi saya memberi subjudul atau subtema saya, khotbah saya pada pagi hari ini adalah menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan, ya, menyerahkan kehendak diri kita kepada Tuhan. Tanpa berpanjang lebar, mari kita buka di dalam Yeremia 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yeremia 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk
Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku, Yeremia, ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ya, sampai situ dulu, saudara, pembacaan kita. Saudara, kalau kita menyimak bersama dan sudah membaca bersama-sama ya, sampai pada ayat yang ke-6, ya, mungkin ada dari kita yang berpikiran bahwa Tuhan itu seorang diktator. Ya, Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu semaunya. Ya. Karena mengapa saya katakan demikian? Karena kita yang diibaratkan seperti tanah liat bisa dibentuk apa aja semaunya Tuhan, Sang Penjuna. Kita tidak ada hak untuk protes. Kita tidak ada hak untuk apa ya? Untuk menentukan. Oh, saya pengen jadi ini, saya pengen jadi ini. Ya. Itu kalau kita baca sampai ayat yang ke-6 itu saja. Jadi saya juga pernah, saudara ya, belajar gitu buat keramik ceritanya dengan kayak di film Ghost dulu ya, bikin keramik, bikin bejana, ya bikin apa. Lalu ketika saya belajar itu ditanya sama yang ngajarin saya, mau buat apa? Saya bilang, oh saya mau buat mangkok aja. Saya pikir karena mangkok paling gampang ya, cuma begitu aja bentuknya ya, cuma begini aja. Itu saya pikir udahlah mangkok aja. Saya juga pemula, belum pernah. Jadi saya mau buat mangkok. Tapi terus dia bilang, loh kenapa nggak buat ini aja? Ini cantik, bisa dipajang. Nggak buat ini. Dia sebutin yang lain yang menurut saya tingkat kesulitannya itu lebih tinggi gitu. Tapi ya terserah ibu sih, ibu mau buat apa. Jadi di situ saya belajar, ya terserah kita yang buatnya. Terserah saya mau buatnya, mau buat mangkok kek, mau buat apa, vas bunga misalkan, mau buat asbak ya. Dulu kalau prakarya di sekolah zaman dulu bikin asbak itu anak-anak laki keterampilannya dari tanah liat. Mau buat apa itu terserah yang buatnya. Ya, demikian juga kehidupan kita sebenarnya di tangan Tuhan seperti itu ya saudara. Gitu. Kita ini ciptaan, kita ini tanah liatnya. Tuhan mau bentuk kita semau Dia, ya itu terserah Dia. Itu terserah Tuhan. Tuhan punya hak untuk itu karena Dialah yang buat. Ya. Dialah yang membuat kita memang terdiri dari debu dan tanah. Ini hanya karena dihembuskan nafasnya Tuhan, maka kita bisa jadi bergerak, bisa jadi hidup. Kalau enggak, ya kita memang tanah liat, saudara. Ya, dibentuknya dengan ada yang hidungnya pesek, ya mancung ke dalam, ada yang mancungnya keluar, ya, ada yang matanya kayak celengan, ada yang matanya kayak jengkol, nah, lain-lain itu terserah Tuhan, ya, gitu. Istilahnya seperti itu. Tapi saudara, saya belajar bahwa luar biasanya Tuhan itu Dia tidak menggunakan haknya tersebut untuk membuat kita semaunya Dia. Enggak. Karena apa saudara? Kita balik lagi ke firman Tuhan, kita baca ayat selanjutnya ya. Kita baca ayat selanjutnya, ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Kita baca ayat selanjutnya. Yeremia 18 ayat 7.
Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Bahasa aslinya menyesal itu bertobatlah. Jadi Tuhan pun berbalik gitu. Lanjut, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Lalu sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata tidak ada gunanya. Sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri. Dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Ya, saudara. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Jadi di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, kalau kita gabungkan dari ayat awal sampai kepada ayat yang ke-12 itu, seolah-olah Tuhan tuh berkata seperti ini, saudara. Hai kamu bangsa Israel, hai kamu umat Tuhan, hai kamu jemaat AMS, hai kamu anak-anakku, kamu ini seperti tanah liat di tanganku. Aku ini punya hak mau membangun engkau atau merubuhkan engkau. Aku punya hak. Tapi aku enggak pakai hak itu. Karena aku kasih kamu kehendak bebas. Ya, Tuhan memberikan kepada kita manusia kehendak bebas. Ya. Tuhan kita tidak memaksakan kehendaknya kepada kehidupan kita. Dia memberikan kehendak bebas. Sejak semula dari awal penciptaan, dia sudah memberikan kehendak bebas. Ya. Di situ dibilang kalau Tuhan sudah berencana mau menjatuhkan suatu bangsa, tapi bangsa itu bertobat, maka Tuhan pun bertobat juga. Dengan istilah dia juga berubah. Oh, nggak jadi itu penghukuman. Nggak jadi itu dicabut. Demikian juga sebaliknya. Kalau suatu bangsa sudah ditetapkan bakal jaya, sukses, luar biasa, terpandang di antara bangsa-bangsa lain. Tapi bangsa itu melakukan kejahatan di mata Tuhan. Oh, Tuhan juga bertobat. Oh, nggak jadi. Semuanya bergantung kepada kehendak, kepada keputusan dari masing-masing bangsa tersebut, ya. Sama juga saudara, kalau saudara baca di ayat emasnya yang Ibu Gembala pilih, Yesaya 64 ayat 8, saudara nanti baca ya, kita tidak ada waktu untuk membaca. Yesaya yang ke-65, di situ pun itu jawaban Allah terhadap permohonan bangsa Israel melalui Yesaya, bahwa saya akan tetap memberikan keselamatan bagi mereka yang bertobat, dan hukuman bagi mereka yang tetap berdosa melakukan kejahatan. Ada kehendak bebas, terserah. Jadi Tuhan kembalikan kepada kita, terserah kamu maunya, mau ikut saya, apa mau ikut maumu sendiri gitu. Ya, Tuhan itu seperti itu. Tuhan tidak pernah menciptakan robot. Tuhan tidak pernah menciptakan boneka-boneka yang dia atur semau dia. Boneka kayu atau wayang yang dia atur gerakannya semua. Tuhan tidak pernah menciptakan itu. Yang Tuhan ciptakan adalah manusia dengan kehendak bebas. Adam juga diberi kehendak bebas. Hawa diberi kehendak bebas. Dan mereka memilih untuk tidak taat kepada Tuhan.
Sehingga inilah kita semua jadinya hidup ada di dalam dosa. Karena kehendak bebas yang digunakan oleh Adam dan Hawa ya disalahgunakan. Mereka jadinya tidak taat kepada Tuhan. Mereka jadinya berdosa. Nah, saudara pikir nggak, mengapa kita ini diberikan kehendak bebas? Kenapa Tuhan nggak dibuat gampang aja? Semua manusia sudah masuk surga, kan itu kan ciptaanmu juga. Kan sayang dong, ciptaan udah bagus-bagus diciptain, tapi ternyata dipakainya untuk hal-hal yang tidak berguna, dipakai untuk keinginan daging, dipakai untuk keinginan dosa. Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Kenapa Tuhan kasih kita kehendak bebas untuk memilih? Karena saudara, yang saya tahu Tuhan kita itu adalah kasih. Dan kasih itu tidak akan pernah memaksa. Ya. Tuhan tidak mau manusia taat sama Dia hanya karena dipaksa. Oh, kalau kamu tidak ikut saya, kamu masuk neraka. Tuhan tidak memaksakan itu. Yang dia tunjukkan kasih. Ini loh, kalau kamu ikut saya, kamu akan mendapat hidup yang kekal. Tidak melalui paksaan. Nah, kita akan semua masing-masing orang mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, ya. Entahkah hubungannya itu baik, buruk, atau tidak ada hubungan sama sekali. Tapi yang namanya hubungan, baik juga dengan Tuhan atau dengan sesama, semuanya itu harus dilandasi dengan kasih, bukan paksaan. Coba sekarang saya tanya, ya sekarang sama saudara, ya saudara nggak bisa jawab ya, saya nggak bisa dengar. Nanti jadi rame, saya nggak tahu apa jawaban saudara ya. Apa ada saudara yang dulu menikah atau yang mau menikah karena dipaksa? Bukan karena cinta, bukan karena sayang, bukan karena suka, tapi karena dipaksa. Apa ada yang seperti Siti Nurbaya di sini? Gitu. Enggak kan? Semua kita, karena memang kita mengasihi orang tersebut, kita mengasihi pasangan kita. Kita juga nggak akan mau dipaksa menikah dengan orang yang tidak kita kasihi. Nah, kita ini, saudara, kita ini gereja Tuhan, kita ini akan menjadi mempelai Kristus. Yang Tuhan inginkan antara kita dengan Dia adalah hubungan kasih, bukan hubungan paksaan. Bukan hubungan yang otoriter, diktator. Pokoknya semua maunya saya, semua maunya ini harus diturutin. Oh, Tuhan nggak begitu, saudara. Jadi kalau para diktator itu, yang orang-orang yang otoriter itu melebihin Tuhan, ya, melebihin Tuhan. Tuhan aja Dia kasih kehendak bebas, ya. Tuhan aja Dia kasih sama kita terserah, gitu. Saya balikin, terserah. Dengan kerinduan, Tuhan memberikan kehendak bebas dengan kerinduan. Kita akan memberikan kehendak bebas kita itu kembali kepada Tuhan. Oke Tuhan, terima kasih buat kehendak bebas yang saya terima. Terima kasih buat kasih yang sudah saya terima. Tapi sebagai bukti cinta saya kepada Engkau, saya kembalikan kehendak bebas. Turutlah, saya akan turuti semua kehendak-Mu. Saya mau dibentuk sesuai dengan keinginan-Mu. Itu yang Tuhan mau. Bukan Dia memaksakan kepada kita, ya. Jadi, saudara, sedihnya masih ada anak Tuhan, masih ada orang Kristen yang sering menyalahgunakan kehendak bebasnya, dan setelah itu mereka menyalahkan Tuhan. Ketika kena akibatnya, ketika kena konsekuensinya, mereka mempersalahkan Tuhan. Dengan kata-kata seperti ini, ya memang udah kehendak Tuhan, saya harus gagal berumah tangga. Ya memang sudah takdir. Ya, memakai kata takdir Tuhan. Saya gagal, saya jatuh ke dalam dosa. Lo gimana sih?
Apakah kehendak Tuhan kita berdosa? Ya enggak kan saudara. Tuhan bisa bekerja melalui itu, tapi bukan kehendaknya yang terbaik untuk kita berdosa. Tapi ada aja orang-orang Kristen yang tidak mengerti dan menganggap Tuhan itu seperti layaknya seorang otoriter, seorang diktator. Kan saya kan ikut dibentuk aja sama Tuhan. Kalau saya dibentuknya jadi kere gini, menyedihkan, tidak punya pekerjaan, itu sudah bentukan dari sananya. Jangan salah, saudara. Ya. Padahal semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Karena kita sudah diberikan kehendak bebas. Bukankah satu saat kelak nanti kita akan berdiri di tahta pengadilan Kristus, kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya. Itu untuk apa? Itu karena kehendak bagaimana kita melakukan kehendak bebas yang Tuhan berikan. Sama seperti Tuhan kasih talenta kepada 3 hamba ya. 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Yang 2 ini, yang 5 dan 2 ini, mereka bagus, mereka mengerjakan, mereka melipat gandakannya 100%. Tapi yang 1 talenta ini dia nyalahin Tuhan. Kalau saudara baca ya nanti ceritanya, dia nyalahin Tuhan. Dia bilang karena saya tahu tuanku itu kejam. Tuh, dianggapnya otoriter. Tuanku itu kejam, jadi lebih baik saya kuburin aja. Saya nggak kerjain itu. Padahal dia juga bisa menjadi sama seperti pelayan-pelayan yang lain yang mengembangkannya itu 100% juga. Ya. Kisah mungkin saudara lebih membutuhkan suatu kisah nyata ya. Saya ambil kisah nyata itu dari Alkitab. Ya, ada 2 orang murid Tuhan. Sama dua-duanya murid Yesus. Dua-duanya ikut Yesus kemana-mana 3,5 tahun. Ya. Dua-duanya Tuhan yang pilih. Dua-duanya Tuhan yang panggil. Ya. Dua-duanya menyangkal Yesus. Tapi yang satu memilih untuk mengakhiri hidupnya, yaitu Yudas. Tapi yang satu memilih untuk kembali kepada Tuhan dan dipulihkan. Dan menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan, yaitu Petrus. Ya. Jadi saudara, Tuhan tuh tidak semena-mena membentuk kita. Butuh kerjasama dari kita juga. Kalau kita mau berserah kepada Tuhan, bisa kita jadi satu bejana yang indah di hadapan Tuhan. Saya meneruskan cerita saya tadi. Jadi saya kan tadi mau bikin mangkok ya saudara. Mau bikin mangkok. Saudara tahu jadinya apa? Cangkir kecil. Enggak jadi mangkok besar. Padahal kalau mangkok besar bisa itu masuk itu baksonya. Bakso yang terkenal di AMS itu ya bisa masuk itu kalau mangkok jadi. Ini cangkir kecil. Aduh, yang sekali teguk juga. Ya kayak buat paite itu loh, saudara ya. Paite, tepai. Ya kecil segitu. Aduh, tidak memuaskan dahaga sama sekali. Ya. Jadinya begitu. Karena apa? Ya karena rusak lah, karena ada begini. Karena sayanya juga sih baru pertama ya, saudara. Tapi Tuhan kan bukan orang yang baru bisa gitu. Dia ahli gitu. Dia bisa. Jadi tidak jadi apa yang saya tujuan utama adalah mangkuk besar, hasil akhir adalah cangkir yang kecil. Gitu. Wah, jauh banget gitu, saudara ya istilahnya. Ya, itu karena apa? Karena ada yang misalnya ada kerikil di dalamnya itu harus dibuang. Ada apa harus dibuang sampai itu. Jadi saya kebanyakan dibuang ya. Tapi istilahnya kalau kita
hidup kita terus ngikutin maunya kita sendiri, kita lawan itu, kan itu pakai mesin ya saudara. Saya pakai kaki itu, saya kayak mesin mesin jahit zaman dulu itu, pakai kaki itu saya tekan gitu. Nah itu kalau kita melawan itu, si tanah liatnya melawan, nggak bisa kurang lembut ya, seperti khotbahnya suami saya hari Rabu itu, kurang ada kelemah lembutan, nggak bisa dibentuk, nggak bisa dibuang. Akhirnya ya jadi untuk perkara yang kecil, ya, bukan untuk perkara yang besar, bukan tidak sesuai dengan tujuan semula. Tuhan masih bisa gunakan, masih, tapi tidak jadi seperti tujuan semula. Kembali lagi kepada ceritanya Yudas dan Petrus. Saudara, dua-duanya menyangkal Tuhan loh. Menyangkalnya dengan cara yang lain. Yang satu dengan menjual, ya. Yang satu dengan, saya nggak kenal. Siapa itu? Siapa? Dan menurut saya dua-duanya sama-sama berdosa, saudara. Tapi itulah yang membedakan keduanya. Kenapa akhirnya Petrus bisa menjadi bapak gereja? Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Itu kata Tuhan. Petrus jadi bapak gereja. Dialah dari dia gitu. Dia yang menjadi awal mula gereja itu Petrus. Setelah Yesus naik ke surga. Coba bayangkan kalau Yudas juga tidak buru-buru check out, tidak buru-buru gantung diri, tapi dia mau balik kepada Tuhan. Dia mau berserah kepada Tuhan. Dia mau, ini mengikuti keinginan saya sendiri, jadinya saya jatuh dalam dosa. Jadinya saya malah mengecewakan Engkau Tuhan. Tapi saya mau balik. Kalau saya pikir ya, saya yakin, bukan saya pikir, saya yakin. Kalau Yudas tidak bunuh diri dan dia balik minta ampun sama Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus pulihkan. Pasti dia mau bentuk kehidupan Yudas juga menjadi bejana yang mungkin lain, tapi tetap berguna di dalam kerajaan Tuhan. Ya, ada kisah saudara, dua anak laki-laki. Anak dari seorang pemabuk yang luar biasa pemabuk, ya, very alcoholic. Jadi sepanjang umur hidupnya, ini anak-anak ini yang satu bertumbuh menjadi seperti ayahnya. Dia juga terus keluar masuk rehabilitasi. Karena apa? Karena mabuk, kecanduan alkohol. Tapi yang satu lagi menjadi seorang bisnismen yang terkenal. Menjadi seorang bisnismen yang ambisius dan terkenal dan berhasil. Sehingga ketika mereka diwawancara, ditanyain sama orang-orang, kenapa kamu bisa sampai kepada titik hari ini? Kehidupanmu kenapa kamu bisa jadi seperti pemabuk? Kamu kenapa, ini ditanyain dua-duanya, kenapa kamu bisa jadi bisnismen terkenal? Dan dua-duanya jawabannya sama. Karena ayah saya seorang pemabuk. Saudara, itu tergantung kehendak dari kedua anak ini. Yang satu, saya, ya udahlah, emang udah bapak gue juga begitu, ya udah gue juga jadi samanya. Tapi yang satu, saya tidak mau jadi seperti ayah saya. Saya mau buktikan bahwa saya bisa berhasil, bahwa saya bisa jadi. Ya. Semua bergantung kepada kehendak kita sendiri. Bukankah kita memiliki ayah yang sama, bapak yang sama, yaitu Bapa di surga yang begitu baik dan mengasihi kita, memberikan kesempatan kepada kita kalau kita sudah salah. Ya, mari saudara, kita pilih jadi seperti Petrus. Kita pilih jadi seperti anak yang jadi bisnismen ini. Kita pilih
untuk ikut maunya Tuhan ya. Petrus akhirnya mengikuti kehendak Tuhan. Coba kita baca di Yohanes 21, Yohanes 21 ayatnya yang ke-15, dari ayat yang ke-15 ya. Yohanes 21 dari ayatnya yang ke-15 sampai ke-18. Ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Hubungan kasih. Tuhan mau hubungan itu didasari kasih. Bukan didasari keotoriteran atau pemaksaan. "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Seterusnya, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Lalu ketiga kalinya, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Saudara, kita kalau ditanya 3 kali gini berulang-ulang ya, aduh. Maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkatanya kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Perhatikan ayat yang ke-18. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke mana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan membawa engkau dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dengan kata lain, kalau kamu masih muda, kamu berjalan semaumu. Tapi kalau kamu sudah dewasa rohani, kamu akan menyerahkan tanganmu. "Tuhan, bawa saya kemana saja engkau mau. Bawa saja kemanapun kau ingin. Bentuk saja saya sesuai dengan kemauan. Bukan lagi kehendak saya Tuhan, tapi kehendak-Mu." Bukankah itu juga doa Yesus ketika di Taman Getsemani? Dia bilang, "Tuhan," Yesus tuh masih muda loh saudara, waktu dia menghadapi salib. Dia bilang, "Tuhan, kalau bisa lalukan cawan ini." Itu kehendaknya Yesus pribadi. Itu kehendaknya Yesus sebagai seorang manusia. Dia ingin cawan ini lalu. Dia ingin, saya jangan mati dulu, Bapak. Saya jangan mati dulu. Nanti. Tapi pada akhirnya, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Bukan kehendak kita. Jadi pagi hari ini saudara, kalau kita memang mau menjadi bejana yang dibentuk untuk kemuliaan Tuhan, mari kita serahkan kehendak bebas yang sudah terlebih dahulu Tuhan percayakan kepada kita. Itu loh hebatnya Tuhan. Dia tahu bakal disalahgunakan, tapi tetap Tuhan percayakan. Dia tahu Petrus bakal menyangkal, tapi tetap Tuhan percayakan. Dia tahu Yudas akan menjual dia, tapi tetap dia pilih. Mari, ini giliran kita. Kita menyerahkan seluruh kehendak kita. Biar kita semua turut maunya Tuhan. Biar suka-sukanya Tuhan kita mau dijadikan bejana apa. Kita melewati proses seperti apa. Suka-sukanya Tuhan. Karena kalau Tuhan yang buat, dia rencana awalnya mangkuk, maka hasil akhirnya bisa mangkuk yang cantik, yang mahal harganya. Ya, kalau Helga yang buat, dari tujuan asalnya mangkuk bisa jadi cangkir kecil aja.
Puji Tuhan itu juga masih jadi cangkir ya, enggak jadi barang dibuang ya. Saya tidak akan panjangkan firman Tuhan saudara-saudara, tapi biarlah kita nih yang masih beribadah dari rumah ya, kita terus berhubungan erat dengan Tuhan. Kita pertajam kasih kita. Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan itu, kita menyerahkan kehendak kita kepadanya. Itu suatu bukti cinta kita, sama seperti Petrus, bukti cintanya. Ya Tuhan, saya sudah nggak maulah ikut maunya saya sendiri. Saya mau ikut maunya Tuhan. Puji Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Mari saudara, sebelum saya berdoa buat kita semua, saya ingin kita menyanyikan satu lagu. Ya, mungkin refnya aja. Ini lagu yang tepat dengan tema yang sudah kita dengar hari ini. Bejanamu. Tolong ditampilkan ya. Refnya saja. Maaf, saya tidak ada suami saya, jadi nggak diiringi dengan musik ya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu buat pagi hari ini. Engkau sudah berfirman kepada kami Tuhan. Melalui perumpamaan periuk di tangan-Mu Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur buat kehendak bebas yang Kau berikan kepada masing-masing dari kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau menyerahkan kembali kehendak kami kepadamu Bapa. Kami tidak mau mengikuti keinginan kami sendiri di dalam hidup ini. Biarlah segala keputusan, segala langkah-langkah kami Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu saja yang boleh jadi di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan itu semua
kepada tangan-Mu. Kami Engkau bentuk menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Bejana yang memuliakan-Mu. Bejana yang menjadi berguna buat banyak orang. Menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Kami tidak mau Tuhan mengikuti keinginan kami sendiri Tuhan. Cukup kami melihat contoh-contoh dari orang lain yang sudah salah langkah mengikuti keinginannya sendiri Tuhan. Tapi biarlah Engkau menjadikan kami pribadi yang lembut, mudah dibentuk, pribadi yang penuh kasih. Karena memang kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Dan inilah yang menjadi bukti kasih kami kepadamu. Kami kembalikan semuanya kehendak bebas kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara pada pagi hari ini Bapa, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu boleh tetap mengingatkan di dalam hati kami. Berbicaralah terus di dalam hati kami. Mengarahkan kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Membentuk kehidupan kami sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Kami mau ikut apa yang menjadi terbaik menurut pemandangan-Mu. Bukan menurut pemandangan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami semua yang sudah mencari Engkau pada pagi hari ini. Menomorsatukan Engkau pada pagi hari ini. Kami tidak luput dari berkat yang sudah Kau sediakan untuk orang-orang yang mencari Engkau. Kami tidak akan kekurangan satu hal pun yang baik. Sukacita, damai, sejahtera itu menjadi bagian kami Tuhan. Engkau menghiburkan Tuhan saudara-saudara kami yang sedang berduka. Kehilangan orang yang dikasihi Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus penghiburan-Mu itu nyata. Roh Kudus-Mu itu boleh memeluk erat mereka Tuhan. Menghiburkan, menguatkan. Sehingga mereka boleh melanjutkan kehidupan mereka menjadi berkat untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan waktu dan tempat selanjutnya kepada yang bertugas. Haleluya. Haleluya. Atas nama Ibu Gembala dan Jemaat AMS, kami ucapkan terima kasih kepada Pendeta Ibu Helga atas firman yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan hikmat marifat sehingga apa yang dikerjakan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan berkati kesehatan, Tuhan berkati keluarga, Tuhan berkati pelayanan sehingga nama Tuhan selalu ditinggikan, dipermuliakan. Saudara, kita akan dengarkan waktu jemaat yang akan disampaikan oleh Bapak Gunadi. Silakan Pak Gunadi. Terima kasih Pak Setiadi. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara kekasih. Pagi ini saya mau menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan tanggal 28 Maret kita masih bertemu kembali dalam ibadah melalui online, melalui Zoom. Doa besok jam 8.15 dan dilanjutkan dengan ibadah jam 9. Selanjutnya untuk jemaat yang ingin didoakan atau bantuan doa dan ingin memberikan kesaksian, baik pujian, dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Mohon informasinya disampaikan paling lambat hari Sabtu sebelum kita melakukan ibadah. Dan selanjutnya untuk pengumuman sekolah minggu, pagi hari ini ada ibadah via online, yaitu melalui YouTube dengan alamat YouTube-nya yang tertera. Mari kita membimbing anak-anak kita untuk terus beribadah, dan untuk informasi mengenai sekolah minggu bisa menghubungi Ibu Henny atau Ibu Sandy di nomor handphone yang tertera. Dan selanjutnya untuk anak-anak usia kelas 5 sampai kelas 9, itu kita juga mengundang untuk ikut dalam ibadah Zoom yang dilakukan setiap hari Jumat jam 7 malam, ya minggu depan tanggal 26 Maret. Saya sendiri secara pribadi cukup senang dan juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu karena anak-anak saya itu cukup senang dan cukup antusias untuk mengikuti acara Zoom ini. Oleh karena itu untuk saudara-saudara yang masih atau punya anak-anak atau cucu yang usianya kelas 5 sampai kelas 9, kami mengundang untuk ikut acara Zoom Usia Tunas PDAMS. Selanjutnya untuk dewasa muda, kami juga mengundang untuk dewasa muda untuk
ikut ibadah Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu jam 7:30 malam. Ibadah ini kita banyak sekali mendapatkan sharing dari teman-teman usia-usia muda yang usianya masih SMA dan terus SMA, kuliah, dan juga ada yang bekerja. Ini dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nebo Bahari. Informasi atau link ibadah Zoom ini bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya, untuk jemaat, kita juga masih dihimbau untuk melakukan doa dan berpuasa bagi bangsa dan negara Indonesia, sehingga bangsa negara ini tetap dalam persatuan dan perdamaian. Untuk gereja-gereja di Indonesia yang masih sebagian masih melakukan ibadah via online, kemudian untuk pandemi COVID yang masih melanda, dan juga dalam masa vaksin, semoga kita berdoa vaksin dapat berjalan baik dan lancar. Untuk sekolah Alkitab Cianjur, baik guru-guru maupun juga murid-murid sekolah di SAC, biar dalam tetap perlindungan Tuhan, dan juga PDAMS, kita doakan setelah vaksinnya bisa berjalan lancar, dan atas kehendak Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam ibadah offline. Dan terakhir, saudara, untuk saudara yang ingin memberikan persembahan atau kolekte, bisa mentransfer langsung ke rekening Yayasan Kabar Baik di nomor BCA yang tertera di screen. Atas Ibu Gembala, atas nama Yayasan Kabar Baik, mengucapkan terima kasih kepada kolekte atau persembahan saudara yang telah diberikan ke Yayasan Kabar Baik Cianjur. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Setiadi. Terima kasih Pak Gunadi. Dan saudara, kita sudah di penghujung ibadah kita pagi hari ini. Kita akan tutup dengan pujian terima kasih Tuhan, dan nanti Ibu Gembala akan tutup ibadah kita dengan doa berkat. Refrennya aja. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau selalu ada bagi kami, Tuhan Yesus. Sekalipun kami ibadah melalui Zoom, Tuhan, melalui live streaming, melalui online, tapi Engkau tetap ada bersama dengan kami, Tuhan. Dan kami masih boleh memuji, membesarkan nama-Mu, meninggikan Engkau, Tuhan. Betapa Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau benar-benar gembala yang sangat baik, Tuhan Yesus, yang membimbing kami, Tuhan, setiap waktu, Tuhan, melalui firman-Mu yang kami dengar, Tuhan Yesus. Engkau juga menolong kami, Tuhan Yesus, sebagai penjunan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami menyerahkan kehidupan ini ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bentuk apapun dalam hidup kami, Tuhan, Engkau akan menjadikan kami hal-hal yang indah, yang berguna, yang berarti, Tuhan, untuk kerajaan surga, untuk sesama kami, Tuhan Yesus, selama Engkau masih percayakan kami ada di dalam dunia ini. Kami menjadi berarti, kami menjadi berharga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk bimbingan-Mu, untuk kemurahan-Mu, Tuhan Yesus. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada-Mu, Tuhan. Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu, ya Tuhan Yesus, melindungi kami, menghibur kami, Tuhan, dalam keadaan yang susah.
Memberikan kekuatan yang baru Tuhan kepada yang lemah. Memberikan semangat ya Tuhan Yesus kepada yang tidak semangat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah melawat kami pada pagi hari ini. Siapapun kami Tuhan, tidak ada yang terlewatkan. Engkau sudah melawatnya. Engkau memberkati kami ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Apapun ya Tuhan Yesus yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami percaya. Kami tidak takut karena Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tapi kami percaya Engkau tetap bersama dengan kami Tuhan Yesus. Anugerah-Mu yang tidak pernah berubah akan tetap bersama dengan kami. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus-Mu yang selalu mengikat kami menjadi satu. Terima kasih Tuhan, dari saat ini sampai Maranatha Engkau datang kembali. Terima kasih Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati.